Nabi Ibrahim berpesan, memberikan nasihat, wahai Muhammad, aku nasihatkan agar engkau menyuruh umatmu untuk memperbanyak tanaman surga. Diminta Nabi Muhammad itu supaya umatnya ini memperbanyak tanaman surga. Nabi Muhammad tanya, apa yang Tuhan maksud dengan tanaman surga itu? Jamaah ingkang kula hormati, kula juga ikut-ikut menyampaikan masalah peristiwa Isra Mi'raj yang mana pada bulan-bulan ini dulu terjadi suatu yang merupakan kemujizatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masalah Isra Mi'raj yang mana telah didakwakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Jamaah, ternyata kalau kita juga ikut merenung betapa beratnya tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat berat yang dihadapi secara fisik maupun psikologisnya, di mana pada saat-saat Nabi sebelum berangkat Isra Mi'raj itu, Nabi kita selalu mendapatkan intimidasi dari orang-orang Quraisy Mekah. Dari orang-orang Quraisy Mekah yang dimana orang-orang Quraisy Mekah itu sudah didoktrin, didikte dengan mitos-mitos oleh orang-orang Yahudi. Ya. Pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang kesedihan. Nabi Muhammad sedang mengalami suatu kesusahan di mana orang-orang sekitarnya, terutama Abu Thalib dan istrinya Sayyidina Khadijah, yang merupakan ini adalah suatu orang-orang yang boleh dikatakan ditakuti orang-orang kafir Mekah. Nah, pada saat itu Abu Thalib sama dengan Sayyidah Khadijah itu meninggal dunia. Orang-orang kafir mengintimidasi dengan mitos yang sudah diajarkan oleh orang-orang Yahudi, bahwasanya menganggap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak cocok untuk jadi nabi, karena mitosnya yang seharusnya menjadi nabi orang-orang yang keturunan Yahudi atau orang-orang dari Palestina, di mana Palestina itu dulu tempatnya kelahiran para nabi-nabi yang banyak di sana. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dikatakan bahwasanya rasanya nggak pantas kalau nabi itu dari orang-orang keturunan yang Quraisy Mekah, ya, bukan dari bangsa Israel. Padahal Nabi masih keturunan bahasa Nabiullah Ibrahim dari Ismail. Dianggap tidak layak kalau memangnya Nabi kok tukang gembala atau angon wedus.
Nabi kita dulu kan juga gitu misalnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak menerangkan masalah Isra mulai dari terjadinya Isra, tapi saya melangkah langsung terhadap Mi'rajnya. Bahwa pada saat Mi'raj, malaikat Jibril itu menyiapkan tangga untuk naik. Saya tidak menyurangkan bagaimana bentuk tangganya. Naik sampai dengan langit yang paling dekat dengan bumi, yaitu langit pertama, di mana penghuninya itu adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Malaikat Jibril minta dimukakan, minta agar dibukakan pintunya karena kedatangan Nabi Muhammad. Sehingga Nabiullah Adam bertanya, "Man, siapa engkau?" katanya. Dijawab, "Ana Jibril." "Siapa yang bersamamu?" katanya. "Waman mana aka?" "Siapa yang bersamaku?" "Nabi Muhammad." Ditanya lagi sama Nabiullah Adam, "Awaqa'u ilahi," apa mereka mendapatkan perintah dari Allah, apa diutus oleh Allah? Dijawab oleh, betul diutus oleh Allah. Akhirnya dibukakan pintunya itu. Di sebelah kanan dan kirinya Nabiullah itu, Nabiullah Adam pada saat itu Nabi Muhammad belum kenal. Siapa yang ada di sampingnya, yang ada di dalam langit itu. Karena di sebelah kanannya ada kelompok besar, sebelah kirinya kelompok kecil. Ya sama besar juga. Di kanan kelompok besar, sebelah kirinya kelompok besar. Nabi Muhammad tanya, "Siapa itu Ibrahim?" "Itu bapakmu Adam." Nabiullah Adam itu kalau melihat kelompoknya yang ada di sebelah kanan menangis. Masya Allah, kalau melihat sebelah kanan tertawa. Tapi kalau melihat kelompok yang sebelah kirinya menangis. Yang sebelah kanan ini adalah cucu-cucunya Nabiullah Adam yang ahli ibadah. Mudah-mudahan kita nanti juga termasuk yang di sebelah kanan itu. Yang sebelah kiri itu malah ahli maksiat. Nangis itu. Di sini ada suatu pelajaran tentang masalah qada dan qadar. Bahwasanya apa yang ada di dunia kejadian itu sebelumnya sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang takdirnya itu dilaksanakan karena sudah yang dirancanakan oleh Allah. Yang sebelah kirinya memang mereka itu ditakdir untuk baik dan mau melaksanakan takdir itu. Para ulama banyak mengatakan bahwasanya yang sulit untuk mengimani itu adalah masalah qada qadar. Bahkan kita sendiri kadang-kadang kurang ikhlas di dalam menerima adanya qada qadar itu. Suatu contoh ya terjadi terhadap Bapak Haji Sunarnyo. Ada peristiwa di situ, ada qada-qadar di mana putranya ditakdirkan pada usia itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia dengan sabar menerima bahwa ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu, ikhlas menerimanya. Ini ada pahala tersendiri itu. Juga termasuk
Pak Haji ini istrinya juga diambil oleh Allah dalam kondisi nanti belum tua. Nah, menerima kenyataan yang semacam ini kadang-kadang sulit. Saya pernah mendengar juga ahli ngaji, orangnya ngaji pintar ngaji. Karena sering keluarganya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mengatakan bahwasanya seakan-akan Allah itu apa tidak adil terhadap orang yang taat. Ini tidak dibenarkan. Ini tidak dibenarkan, malah berdosa dengan ucapan seperti ini. Jamaah yang dimulakan oleh Allah, ini tadi Nabiullah Adam yang menempati di langit yang pertama. Kemudian langit yang kedua adalah ditempati oleh Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Langit yang ketiga ditempati oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi yang keempat oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi yang kelima adalah langit yang lima ditempati oleh Nabi Harun. Yang keenam ini ditempati oleh Nabi kita Musa alaihissalam. Nabinya orang Bani Israel. Ini Nabi ini selalu protes dan sering komplain. Pada saat didatangi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril, nangis itu Nabi Musa. Menangisnya kenapa? Beliau merasa Nabi yang senior lebih dulu, umatnya kalah, banyak yang masuk surga, padahal Nabi kita ini masih muda. Nangis itu, gugu. Mengapa umat Nabi Muhammad lebih banyak yang masuk surga? Mudah-mudahan kita juga termasuk golongan yang masuk surga itu. Dan umat Nabi Musa yang bisa. Sementara kita lewati itu menginjak ke langit 7. Sampai di langit ke-7 sana ketemu dengan Nabiullah Ibrahim. Nabi Muhammad disambut bagaimana layaknya seperti anaknya sendiri sebenarnya. Betul-betul Nabi Muhammad terasa kehibur. Kenapa? Wajahnya Nabiullah Ibrahim itu juga mirip-mirip wajahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat nasihat. Nasihatnya beliau Nabi Ibrahim berpesan, memberikan nasihat, wahai Muhammad, aku nasihatkan agar engkau menyuruh umatmu untuk memperbanyak tanaman surga. Diminta Nabi Muhammad itu supaya umatnya ini memperbanyak tanaman surga. Nabi Muhammad tanya, apa yang Tuhan maksud dengan tanaman surga itu? Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyampaikan bahasa tanaman surga itu ucapan la haula wala quwata illa billahil azim. Ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil azim. Al-Qisah pada saat Allah menciptakan aras,
memerintahkan 8 malaikat itu untuk nyuwun arsy itu. Ternyata arsy itu berat sekali. Akhirnya diperintahkan membaca Subhanallah supaya ringan di dalam penghatan itu. Kemudian malaikat mendengar bahwasanya Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam. Pas setelah diciptakan selesai, Nabiullah Adam itu wahing. Pas wahing itu mengucap alhamdulillah. Malaikat yang ada di dalam arsy itu mendengar. Dia menyambung alhamdulillah dengan nama. Jadi subhanallah disambung dengan alhamdulillah sehingga menjadi subhanallah walhamdulillah. Dilanjutkan kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh setelah membuat perahu dan itu mengucap la ilaha illallah. Malaikat yang ada di arsy itu mendengar ucapan Nabi Allah digandeng subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Nah, mendengar lagi pada saat itu Nabiullah Ibrahim pada saat mau memotong lehernya Ismail sama Allah diganti dengan domba atau kambing. Nabiullah Ibrahim mengucapkan Allahu Akbar sehingga disambung oleh arsy subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Disampaikan itu oleh malaikat Jibril kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia menjawab, menyampaikan juga mereka menyambut dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah yang menjadi tanduran di surga. Bibir kita, mari kita basahi selalu mengucap dzikir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Di dalam sujud syukur ini diperintahkan membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Bahkan di dalam waktu haji pada saat tawaf juga ini diperintahkan membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah itu di situ Nabiullah Ibrahim mengantarkan Nabi Muhammad, malaikat Jibril juga sampai. Setelah sampai di Sidratul Muntaha, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sampai dia harus memerintah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam wahyu ini jamaah di dalam perintah Allah adalah mendapatkan perintah salat. Malaikat Jibril tidak sampai berani menghadap kepada mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke aras, disinilah Nabi menerima perintah sholat. Perintah sholat ini para jamaah sudah hafal. Yang pertama adalah 50 kali. Terutama setelah turun ke bentuk Nabi yang sering kompling, yaitu Nabi Musa. Ditanya, dapat apa kamu dari Allah Subhanahu wa taala? Salat 50 kali. Muhammad, umatku sing kuwedhe gagah-gagah tidak mampu melaksanakan, apalagi umatmu yang kecil-kecil itu. Ini turun sampai menjadi 5. Alhamdulillah kita sholat cuma 50 kali berkat pertama komplinya Nabiullah Musa. Nabi Musa alaihissalam. Jadi komplain ini boleh. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala itu senang melihat komplainnya Nabiullah Musa.
Karena untuk melakukan suatu kebenaran terjadi pada saat Nabi Musa berguru kepada Nabiullah Khidir. Merasa Nabi Musa itu pintar, mengguru Nabiullah Khidir. Pada saat tertentu perjalanan Nabi Musa, Nabiullah Khidir itu diam-diam membunuh apa? Ya, merusak perahu yang dipinjami oleh masyarakat. Ternyata perahu itu adalah dirusak sama Nabiullah Khidir. Komplain Nabi Musa. Karena melihat perilaku Nabiullah Khidir tidak layak, tidak benar. Karena sudah dipinjami perahu. Tapi perahu itu malah dirusak. Komplain yang semacam ini karena tidak cocok dengan perilaku yang boleh dikatakan ada itu di situ ada kesalahan. Akhirnya Nabi Musa protes. Kata Nabiullah Khidir, ilmumu belum sampai ke sini. Ini kalau tidak kita rusak, maka bisa-bisa perahu yang bagus ini nanti diambil bajak laut, tidak cukup diambil, mungkin juga perahu yang punya perahu ini ikut juga dibunuh. Makanya perahu ini saya rusak supaya tidak dibawa melaut, sehingga sampai tidak juga ketemu bajak laut. Gambar ceritanya demikian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena di situ di dalam Mi'raj Rasulullah SAW mendapatkan juga satu pelajaran, yaitu Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah. Amanar Rasul bima unzila sampai selesai. Surat Fatihah yang diwajibkan di dalam sholat. Hati-hati. Di situ ada suatu makna yang luar biasa. Mulai sampai juga Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanur Rahim, Malik Yaumiddin. Itu adalah hak Allah yang ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu hak kita dan Allah. Di situ mempunyai aura yang luar biasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan selanjutnya adalah hak yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin bulan minggu malam sebenarnya akan datang saya tanyakan masalah yang Fatihah Allah dan data kita. Demikian Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin. Hamdan yu'afika fi mazidan mustarin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma syri syuratan takulitan walidan syifa wa hajatan wa dawatan Allahumma anta rabbi la ilaha anta ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan kuasa-Mu ya Allah, para jamaah kunah yasinan semuanya. Jadikan hamba-hambamu taat sabar, taat menjalankan perintah-Mu, larangan-Mu ya Allah. Dengan kuasa-Mu, dengan rahmat-Mu ya Allah. Dengan baris selamat keluarga pun, selamat rumah tangga ya Allah. Dengan kuasa-Mu ya Allah, bimbinglah kami semakin ridha ya Allah. Hindarkan segala musibah dan bala bencana ya Allah. Jadikan hamba-Mu yang khusyuk dalam salat, semangat dalam ibadah, sabar dan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.